memiliki 100.000 prajurit dan 40 ekor tentara gajah. Rakyat hidup tentram dan damai. Hasil pertanian melimpah hingga menurut kepercayaan orang Sunda disebut-sebut memiliki pasukan gaib macan atau yang dikenal Maung Siliwangi. Di era Sri Baduga Maharaja, kerajaan Pajajaran memiliki martabat yang sangat tinggi. Bagaimana Prabu Siliwangi membangun kerajaan Pajajaran sampai berhasil mencapai puncak kejayaannya? Simak selengkapnya di ruang sejarah. Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi adalah Raja Pakuan Pajajaran yang sangat berwibawa dan dihormati oleh semua kalangan. Mulai dari rakyatnya hingga raja-raja di Nusantara segan terhadap sosoknya. Kecintaan rakyat Tatar Parahyangan hingga kini masih melegenda. Kebijaksanaan dalam kepemimpinannya tidak lekang oleh zaman. Cerita dari turun-temurun menjadikan namanya tidak pernah dilupakan oleh rakyat Jawa Barat hingga di abad yang secanggih ini. Kenapa disebut Prabu Siliwangi? Dalam etimologi, nama Siliwangi yakni Silihwangi. Menurut Kidung Sunda dan cerita Parahyangan, Raja Wangi diidentifikasi dari Raja Wangi atau Prabu Linggabuana. Berawal dari cerita perang Bubat, Raja Wangi gugur di medan tempur karena mempertahankan martabatnya, hingga pada akhirnya karena keberanian dan kepahlawanannya kemudian disematkan sebagai Raja Wangi yang agung. Sementara sejarawan lain berpendapat bahwa Siliwangi berasal dari istilah Sunda Asiliwawangi yang berarti berganti gelar. Sri Baduga Maharaja menurut tradisi dan kepercayaan orang Sunda dikawal oleh pasukan gaib harimau hitam dan putih. Di Sunda orang menyebutnya Maung. Ada sebuah mitos mengatakan tatkala sedang pergi berkeliling dan akhirnya berhenti di tempat Curug Sawer Majalengka, tiba-tiba sekelompok macan mengepungnya. Pada saat akan diterkam, dengan kesaktian yang dimilikinya, ia mampu mengalahkan macan tersebut. Dan para gerombolan macan putih berjanji siap mengabdi mendampinginya. Prabu Siliwangi Sri Baduga Maharaja memimpin Pakuan Pajajaran dari tahun 1482 hingga 1521 Masehi. Memiliki 6 keturunan dan memiliki 8 istri. Dirinya dinobatkan 2 kali menjadi raja, yakni di Kerajaan Galuh dan Kerajaan Sunda. Sri Baduga Maharaja merupakan anak dari Prabu Susuk Tunggal. Dia dinobatkan dengan gelar tahtanya bernama lengkap Sri Baduga Maharaja Ratu Haji di Pakuan Pajajaran Sri Sang Ratu Dewata. Gelar haji disematkan oleh bangsawan Sunda. Hal tersebut tertulis di dalam Prasasti Batu Tulis dan Prasasti Huludaya. Sri Baduga atau Prabu Jayadewata dibesarkan oleh uaknya Ki Gedeng Sindang Kasih. Istri pertamanya adalah Nyi Ambat Kasih yang merupakan putri dari uaknya. Jadi Ki Gedeng Sindang Kasih merupakan anak dari Raja Niskala Wastu Kencana. Dalam era kepemimpinan Sri Baduga Maharaja, hal yang pertama dilakukan adalah membebaskan pajak bagi rakyat kecil. Hal tersebut merupakan amanat dari kakeknya, Niskala Wastu Kencana, ketika ia masih menjadi Mangkubumi di Kawali, Ciamis. Tertulis di dalam peninggalan prasasti di Kabantenan. Isi pesannya sebagai berikut. Semoga selamat. Ini tanda peringatan bagi Rahyang Niskala Wastu Kancana turun kepada Rahyang Ningrat Kancana, maka selanjutnya kepada susuhunan sekarang di Pakuan Pajajaran harus menitipkan ibu kota di Jayagiri dan ibu kota di Sunda Sembawa. Semoga ada yang mengurusnya. Jangan memberatkannya dengan dasa, calagra, kapas timbang,
dan Paredongdang. Dengan tegas Prabu Siliwangi Sri Baduga Maharaja memerintahkan kepada para petugas agar jangan memungut bea kepada rakyat jelata. Di antaranya ada 4 jenis pajak yang dibebaskan, seperti pajak dasa, yaitu pajak tenaga perorangan. Yang kedua, pajak calagra, yaitu pajak tenaga kolektif. Yang ketiga, pajak kapas timbang, yaitu kapas 10 pikul. Dan yang terakhir, pajak paredondang, yaitu padi 1 gotongan. Zaman dahulu, kapas merupakan upeti, tidak dikenakan terhadap rakyat jelata, akan tetapi kepada penguasa setempat. Beberapa desa dibebaskan dari pajak. Dalam sejarah Jawa kuno disebut desa perdikan, atau istilah dalam Sunda yaitu kabuyutan. Kebijakan ini bertujuan untuk memfasilitasi sarana keagamaan. Sri Baduga Maharaja jelas sangat mengutamakan amanat dari leluhurnya. Dalam ekspedisi Sikipio pada tahun 1687 dan ekspedisi Adolf Winkler pada tahun 1690 ditemukan bekas jejak-jejak pembangunan di era Sri Baduga Maharaja. Dapat kita temukan di Prasasti Batu Tulis Bogor. Dalam masa kepemimpinannya, jalan-jalan dibangun di ibu kota Pakuan Pajajaran. Jalan tersebut dilapisi batu disusun dengan rapi. Tepat di dekat Batu Tulis Bogor, akses jalan menuju bekas Paseban ditandai dengan 7 pohon beringin di sebelah jalan tersebut. Tata kota di zaman era Sri Baduga sudah maju pesat perkembangannya. Hutan buatan yang dikenal hutan Samida menjadi karya terbaik pada saat itu. Hasil kayu dari hutan Samida diperuntukkan bagi rakyat untuk kepentingan upacara pembakaran mayat. Di dalam hutan Samida banyak sekali ditumbuhi oleh kayu cemara karena mengandung terpentin sehingga mudah terbakar. Menurut Saleh Danasasmita, kota Pakuan Pajajaran dikelilingi parit yang melingkar sejauh 4 km, terbentang di sepanjang tebing sungai Cisadane, mulai dari Istana Pakuan Pajajaran, Jembatan Bandongan, hingga ke lokasi stasiun Batu Tulis sekarang. Tidak hanya itu, adanya Telaga Rena Mahawijaya yang diperkirakan dekat dengan Rancamaya. Telaga yang luas dan indah. Selain itu, telaga ini sangat multifungsi. Letaknya dekat Bukit Badigul. Seringkali dipakai upacara adat serada. Danau buatan ini tidak hanya bagi acara sakral kerajaan, akan tetapi fungsi lainnya adalah untuk mengaliri pesawahan rakyat di sekitar, sehingga salah satu penopang produktivitas pertanian meningkat dengan adanya danau buatan. Fungsi lainnya dapat dipergunakan menjadi cadangan air ketika musim kemarau melanda. Bukit Badigul adalah bukit buatan yang berada di dekat Telaga Rena Mahawijaya. Sengaja dibuat untuk keamanan kerajaan yang berfungsi untuk memantau musuh dari jarak jauh jika sewaktu-waktu ada penyerangan dari kerajaan lain. Tidak hanya di dalam bidang pembangunan, kemajuan ekonomi pun menjadi bagian keberhasilan saat kepemimpinan Sri Baduga. Sistem transaksi ekspor-impor sudah pesat pada saat itu. Menurut catatan Tom Pires, kerajaan Pajajaran adalah negeri kesatria. Para pelautnya sudah berlayar sampai ke Pulau Maladewa. Karena melimpahnya hasil pertanian, komoditi beras diekspor hingga 10 jung per tahunnya. Diketahui, menurut data, jung adalah kapal kargo layar. Bobot dari satu kapal jung berkisar minimal 40 ton hingga 2000 ton maksimalnya. Jika akumulatif satu jung kapal kerajaan Pajajaran 500 ton, maka kerajaan Pajajaran mengekspor berasnya bisa mencapai 5000 ton. Sangat fantastis.
Komoditi rempah-rempah dari hasil lada pun diekspor sangat besar. Per tahunnya bisa mencapai 1000 bahar. Jika dikonversi, 100 bahar sama dengan 7000 kg. Lada dari kerajaan Pajajaran kualitasnya sangat bagus, mengalahkan kualitas lada di daerah Cochin di Asia Tenggara. Kain tenun diekspor ke Malaka. Makanan seperti sayuran dan daging melimpah di pasar hingga mampu untuk mengisi 1000 kapal. Untuk impor, menurut catatan Tom Pires yang kunjungannya ke Tatar Parahyangan pada tahun 1513, komoditi utama impor adalah tekstil halus dari Kambai, India, serta hewan kuda dari Pariaman. Diperuntukkan untuk menambah angkutan pasukan perang dan alat transportasi pada zaman itu. Selain itu, para kaum bangsawan dahulu hobinya adalah berburu. Kesimpulan dari ekonomi, kerajaan Pajajaran pada masa Sri Baduga merupakan perpaduan kerajaan agraris dan maritim yang unggul. Infrastruktur ekonomi dahulu bergantung pada pelabuhan sebagai jantung sarana mobilitas ekonomi. Kerajaan Pajajaran dahulu memiliki 6 pelabuhan penting. Pusat perdagangan yang paling ramai dahulu adalah Pelabuhan Sunda Kelapa atau yang sekarang dikenal Jakarta. Mata uang yang digunakan untuk transaksi zaman dahulu adalah caitis. 1 kalais sama dengan 1000 caitis. Uang emas 8 mates dan tumdaya sama dengan 15 drachma. Hingga kini belum ada yang mengetahui berapa nilai tukar sekarang jika dikonversi. Bangunan-bangunan megah di sepanjang jalan ibu kota daya kerajaan Pajajaran berjejer. Umumnya terbuat dari kayu dan palem. Istana kerajaan Pajajaran dikelilingi 330 pilar tong anggur. Setiap pilar tingginya 9 meter. Pilar-pilar tersebut diukir dengan indah. Kemakmuran kerajaan Pajajaran tertulis juga di dalam naskah Kitab Waruga Jakat yang ditulis menggunakan bahasa Jawa dan Arab Pegon pada abad ke-18. Begitu pesatnya perekonomian pada era Raja Sri Baduga, rakyat hidup tentram, kerta raharja. Wafatnya Sri Baduga dipercaya sebagian masyarakat Sunda bahwa beliau melakukan moksa di Gunung Salak. Berkembangnya cerita mistis sudah menjadi turun-temurun di kalangan masyarakat. Akan tetapi, jika merujuk pada prasasti Batu Tulis Bogor, disebutkan bahwa beliau meninggal dengan normal pada tanggal 31 Desember tahun 1521 Masehi dan digantikan oleh Prabu Surawisesa. Tanggal dan tahun sama persis dengan hari penobatannya menggantikan ayahnya. Prasasti Batu Tulis dibuat untuk memperingati 12 tahun hari kematian Sri Baduga Maharaja pada tahun 1533 Masehi. Diduga beliau dimakamkan di persemayaman kerajaan yang terletak di Rancamaya. Pada tahun 1993, situs Badigo di Rancamaya ditimbun dijadikan lapangan golf estate. Kami menghargai kepercayaan masyarakat dan segala bentuk naskah di dalam konten ini merupakan hasil dari riset dari berbagai sumber. Terima kasih.